pendek untuk menyiapkan skuad timnas jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret nanti. Bagaimana sang pelatih baru ini meramu skuadnya agar bisa meraih hasil positif dalam 4 laga sisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung dan mantan pemain timnas Bung Sergio Van Dijk. Selamat petang waktu Indonesia semuanya. Selamat petang Mas Hendy. Halo, selamat. Saya mau ke Bung Sergio dulu. Bung Sergio, Kluivert baru akan balik ke Indonesia pada Februari. Baru bakal melihat potensi pemain Liga pada bulan Februari. Baru mau safari di bulan Februari. Kalau menurut Anda sebagai mantan pemain timnas, ini waktu yang cukupkah untuk menyamakan strategi, visi misi, dan membangun chemistry dengan pemain? Ya, Coach Patrick Kluivert sekarang harus lebih fokus memotivasi dan mempersiapkan para pemain sekarang, karena waktu untuk mempelajari hal-hal yang baru ya itu tidak ada. Nah dengan waktu yang tidak ada itu bagaimana dia bisa memaksimalkan, apalagi juga ke diaspora juga kebanyakan akan via telepon doang, yang untuk pemain Liga juga baru Februari. Gimana Bung Sergio? Ya, kita sudah tahu dari awal tidak ada banyak waktu dan untuk maksimalkan hasilnya, ya dia sekarang pulang ke Eropa dan dia pasti hubungi pemain-pemain yang main di Eropa atau bisa ketemu sama pemain-pemain yang tinggal di Belanda atau dekat Belanda. Tapi ya setelah itu dia harus kembali ke Indonesia untuk lihat pemain-pemain di Liga 1. Tapi ya menurut saya untuk rubah sistem permainan atau apapun, lebih baik dia main dengan pemain-pemain yang sudah masuk di seleksi timnas yang dalam tim kemarin juga. Nah, kan juga ada kabar Kluivert akan melobi agar Ole Ramani dan juga Yairo Ridholt buat masuk juga ke timnas. Sebenarnya ini pilihan yang tepatkah di waktu yang sempit ini? Ya, semoga pemain-pemain itu bisa ikut timnas secepatnya, tapi ya saya tidak tahu statusnya proses naturalisasi sekarang apa. Tapi kalau mereka ikut, saya yakin timnas sudah menjadi lebih kuat dan bisa dapat hasil yang baik di dalam pertandingan untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, dari Bung Wesley gimana dengan waktu baru Februari Kluivert akan balik lagi ke Indonesia? Bagaimana, apakah ini akan efektif untuk membangun chemistry dan juga yang bisa menembus Piala Dunia nantinya? Keputusan sudah diambil ya Mas Cindy. Kita harus mendukung semua keputusan itu bergerak cepat. Makanya saya selalu mengatakan semua yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert termasuk asisten pelatih lokal itu harus sudah segera diberikan, lalu memberikan pekerjaan, karena untuk melihat pemain kita memang ketika dia kembali bisa dilihat dari semua rekaman pertandingan. Kita punya rekaman pertandingan di Liga 1 atau pemain-pemain tim nasional kita sebelumnya. Dan saya setuju kalau waktu yang mepet ini benar-benar disiapkan untuk memperkuat tim yang sudah biasa bermain, karena tidak ada waktu untuk melakukan uji coba kan dengan tim ini. Mereka akan kumpul di Australia, tidak akan ada waktu uji coba untuk menghadapi Australia. Hasil saya melawan Australia juga lawan Bahrain, tidak ada waktu untuk uji coba untuk mengasah chemistry melawan tim yang lain. Jadi hanya ada internal game di antara mereka. Adalah lebih baik memang memperkuat chemistry di antara tim yang sudah ada, komunikasi yang baik, dan mungkin kesamaan fondasi cara berpikir, cara bermain ini yang akan membantu Patrick Kluivert dengan para pemain, terutama pemain diaspora, karena menurut saya fondasi berpikir, cara bermainnya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dia lakukan selama menjadi pelatih. Meskipun pelatihnya bukan pernah melatih tim Asia, tapi kan fondasi bermain dengan tim diaspora tidak jauh berbeda. Nah Bung Wesley, kalau misalnya memang baru bisa full tim di Hamin sekian nanti di Australia, ya gimana caranya tadi untuk memaksimalkan bisa menyamakan visi misi dan strategi, menyamakan chemistry-nya? Ya, ini tugas PR, makanya saya katakan tugas PR dari federasi untuk mempercepat siapa saja timnya Patrick Kluivert, karena mereka harus bekerja masing-masing. Misalkan pelatih asisten yang dari lokal, dia harus diberikan pekerjaan, berikan saya pemain-pemain yang berkarakter ini, misalkan gitu. Atau pemain yang sekarang ini apa saja kelebihan kekurangannya, berikan semua input itu. Jadi kalau kita menganggap
Patrick Kluivert ke Belanda kembali itu liburan, enggak juga, dia kerja, dia sudah mendapatkan semua informasi itu, dan dalam komunikasi yang canggih saat ini semua bisa dilakukan secara online untuk mengumpulkan semua materi yang dimiliki. Makanya saya katakan secepatnya timnya dia itu dipastikan siapa saja dan dibagi pekerjaannya, sehingga nanti ketika Patrick Kluivert kembali dia sudah tidak mulai lagi dari 30-40%, sudah 70% informasi yang dia dapat. Ketika dia berkumpul, dia melihat latihan mungkin 2 hari 3 hari sudah bisa ketemu tuh siapa sih fondasi tim untuk starting lineup maupun nanti yang akan dipilih duduk di bangku cadangan. Saya yakin dengan pengalaman, kematangan dan timnya, terutama ada Alex Pastur, ada Denny Lanzat yang sudah berpengalaman, itu sangat membantu Patrick Kluivert mengambil keputusan. Tinggal nanti ke depannya next kan kontrak 2 tahun plus 2. Yang kita harapkan adalah Patrick Kluivert lebih sering berkomunikasi dengan pelatih-pelatih klub di Liga 1 karena mereka yang punya pemain. Lalu dia butuh pemain seperti apa, berkumpullah, seringlah berdiskusi sehingga tidak ada lagi gap antara pelatih tim nasional dengan pelatih-pelatih klub, karena yang kita butuhkan sekarang adalah komunikasi yang baik. Dan itu saya yakin ini akan mudah dilakukan oleh Patrick Kluivert dan timnya. Oke, Bu Sergio, tapi kalau kedekatan antara pelatih dan pemain yang ideal dalam waktu singkat itu seperti apa? Tapi tahan dulu, jangan dijawab, kita akan lanjutkan di sesi dialog berikutnya usai jeda berikut ini.